على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, berikan kesabaran dalam membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadir bersama-sama kita ya, aparatur pemerintahan baik RT, RW dan juga calon, insya Allah calon penggede kita semua yang hadir ya, baik dari semua yang ada, kita doakan mudah-mudahan maksud dan tujuannya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terutama keluarga besar dari almarhumah Ibunda Nur Afifah binti Tamis yang sudah dipanggil oleh Allah, kita doakan mudah-mudahan keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk hadir mendoakan almarhumah Ibu Nur Afifah binti Tamis yang sudah dipanggil oleh Allah. Kita yang hadir mudah-mudahan mengambil ibrah dari apa yang terjadi di keluarga besar di sini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan iring salam senantiasa terhaturkan tersampaikan hari alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan insyaallah kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, biasanya kalau gerimis begini enaknya ngapain, Pak? Hah? Kopi lagi, udut lagi, apa lagi nih? Ya, ngapain aja gitu ya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan panjang kalam karena Pak Arifin udah ingat-ingat hari ini ada timnas lawan Libya katanya ya. Ya Pak? Belum, harus setengah main Ustaz, harus setengah main. Nanti kita aja. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau tidak kalah ya menang gitu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita teringat salah satu nasihat baginda Rasul melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadida idza asabathul ma. Baginda Rasul menasihati kita, hati kita atau hati ini itu bisa berkarat seperti bisa berkaratnya besi apabila terkena oleh air. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, wa ma jila'uha? Lalu kalau hati kami berkarat, kalau hati kami bisa kotor, apa yang dapat membersihkannya? Kemudian baginda Rasul melanjutkan sabdanya, aksiru min dzikril maut wa tilawatil Quran. Perbanyaklah oleh kamu sekalian mengingat mati, dan juga perbanyaklah oleh kalian semua membaca Al-Quran. Saya yakin hadirin,
Hari ini tadi kita sudah banyak sekali membaca Al-Quran. Bahkan kita menjadikan hari Jum'ah adalah Sayyidul Ayyam karena memang baginda Rasul pun menjelaskan itu. Bahkan waktu subuh di pagi Jum'ah kita sudah banyak yang membaca Yasin, yang membaca surah Waqiah, yang membaca surah Tabarak, dan juga membaca surah-surah yang lainnya. Bahkan sudah banyak orang yang membuka WA-nya. Betul nggak Pak? Masya Allah. Kadang Al-Quran belum dibuka, tapi WA udah banyakan ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau sudah bacaan Al-Quran, Masya Allah, kita udah paling hafal, paling sering. Ya, baca Al-Quran sering, dengerin Al-Quran kita sering, kajian-kajian Al-Quran kita sering. Bahkan saat ini kita sudah membaca surah Yasin, insya Allah yang pahalanya diperuntukkan untuk almarhumah. Semoga beliau di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan, amin. Diampunkan segala dosanya dan juga senantiasa ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Yakin Pak kalau beliau sudah mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita baca. Beliau di alam kuburnya diberikan penerang, diberikan cahaya oleh Allah karena Al-Quran yang sudah kita baca. Yakin gak Pak? Yakin apa enggak? Kalau enggak yakin enggak, barangkali yang mau nyobain silahkan. Ya Pak, kali nyobain dulu gitu. Ini ya, biar kalau nggak mau kita bacain gitu kan. Kalau barangkali kagak nyampe tinggal bilang aja. Kalau nggak WA kita yang di sini gitu. Nah gitu. Kalau ketemu ngeri katanya bisa pada kabur semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pertama tadi, aksiru min zikril, mau terbanyak kata baginda Rasul oleh kalian semua mengingat kematian. Ingat itu kan bahasa kitanya berzikir kepada Allah, betul Pak? Bagaimana hati kita akan ingat sama mati kalau ingat sama Allah juga jarang, betul nggak? Kita ingin hati kita ingat sama mati, ya ingat. Karena Pak yang namanya orang ingat sama mati mah siapa aja ingat, betul? Ingat, tapi yang dimaksud dengan ingat di sini perbanyak, banyak gak kita mengingat matinya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang senantiasa hatinya selalu ingat kepada kematian itu lebih diawali dengan hatinya ingat kepada Allah, mesti itu. Karena tidak mungkin seseorang akan ingat dengan kematian manakala dia lupa dengan zat yang memberikan kehidupan. Jadi lebih awal sebelum kita mengingat mati, kita ingat dulu kepada zat yang memberikan kehidupan dan kematian. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa ingat sama Allah, yakin dia ingat sama yang namanya kematian. Karena yang kita yakini, hidup ini hanyalah sebagai pelantara saja. Hidup ini seperti orang yang mengembara, dia beristirahat sebentar kemudian akan melangsungkan perjalanan yang lebih lama dan lebih menyulitkan lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini penting untuk kita. Dan juga orang tidak akan senantiasa ingat sama Allah manakala dirinya jauh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dekat sama Allah, insya Allah dia selalu ingat dengan berzikir kepada Allah. Orang yang selalu zikir kepada Allah, insya Allah hatinya akan dimudahkan untuk senantiasa mengingat kepada kematian, insya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini seyogianya lah kita tahlil, kita mendoakan almarhumah Ibu Afifah binti Tamyiz. Pada dasarnya beliau pun mengingatkan kepada kita, wahai keluargaku, kalau aku hari ini sudah ada di alam kubur, ya
maka persiapkan oleh kamu sekalian seperti aku menyiapkan untuk masuk ke alam kubur. Sebab apa hadirin? Ciri orang yang husnul khotimah itu banyak yang doain, enggak? Betul enggak? Tuh, coba kita hitung dari malam pertama, ya, berapa banyak orang yang mendoakan beliau. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak orang yang ingat dengan jasa-jasa beliau. Kan kalau saya mau berangkat ngajar dulu kecil itu kan sering mampir ke warung di bawah. Ya, kok beli bensin gitu Pak. Beliau Masya Allah Pak, orangnya sama siapa aja, almarhum itu sama siapa aja, ya Masya Allah, sering nanya, walaupun kadang-kadang nanyanya pakai bahasa Jawa Pak. Saya jawab monggo gitu Pak. Gitu nanti. Ya makanya saya kalau lagi lewat itu biasain, saya memang dipelanin, karena kalau nggak pelan dia kadang-kadang nanya terus gitu. Masya Allah Pak. Ya. Ini berarti beliau adalah orang yang baik sama siapa saja. Itu sama saya, apalagi sama suaminya. Betul Pak? Apalagi sama suami beliau, pasti begitu masuk masih kabare gitu ya. Ya Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa baginda Rasul menjelaskan hati kita itu bisa berkarat seperti berkaratnya apa Pak? Besi. Besi dilindungi oleh lapisan apapun, kalau sering terkena oleh air maka besi itu akan berkarat. Sama apa hati kita? Ya, hati kita pun akan berkarat manakala sering lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali boleh saya istilahkan hati kita itu seperti kaca. Tahu kaca Pak? Kan kaca rumah kita kalau jarang kita bersihin, ya, padahal kita udah nyisir dari rumah, mandi udah, Masya Allah berapa kali sehari mandi, ya, rambut kita udah kita sisir. Tapi kalau kita kemudian bercermin ngaca, kacanya kotor, kira-kira makin cakep makin jelek Pak? Ya, makin jelek lah. Ibu-ibu mau kondangan, begitu lihat kemudian dia ngaca, ibu-ibu padahal udah pakai bedaknya berapa lapis, betul loh? Pakai bedaknya berapa lapis, tapi begitu lihat kacanya kotor, bukan tambah cakep Pak, tambah apa? Ya, tambah jelek, tambah buruk. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana caranya? Kaca itu harus sering dibersihkan. Ya, dibersihkan. Makin sering dibersihkan maka insya Allah bahkan orang yang agak cakep juga jadi apa? Jadi cakep. Dihibur oleh kaca. Begitu ngaca, ya Allah, alhamdulillah dia cakep. Ini artinya adalah hati yang bagus, hati yang bersih itu, atau hati yang lembut itu, hati yang sering kita bersihkan dengan cara dua. Yang pertama, perbanyak oleh kita mengingat kepada kematian. Yang kedua, perbanyak kita membaca Al-Quran insya Allah. Jadi kita dari malam pertama insya Allah sampai malam ke-7 berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Insya Allah hati kita akan menjadi hati yang bersih, sehingga tutur kata kita adalah tutur kata yang baik, banyak bersilaturahim, tidak saling menjelekan, tidak saling menghina. Terlebih-lebih sebentar lagi ada kontestasi perpolitikan. Ini ada dewan-dewan kita, kalau dewan kita dari manapun berasal ngumpul sama kita, udah ngajarin kita, ayo kita guyub katanya. Betul Pak? Ayo kita bareng-bareng, walaupun kita nanti berbeda pilihan, silakan mau milih siapa saja. Betul nggak? Ya Ustaz Arifin ya? Ini kata Pak Abdul, udah yang penting lah kita mah. Iya, yang kelima yang nomor berapa aja. Kan katanya yang pertama memang dicoblos gitu ya. Yang kedua dilipat, betul. Yang ketiga dimasuki, itu mah urutan tata cara Pak. Bukan saya ngajarin itu mah ya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita, takziah kita di malam hari ini senantiasa memberikan keberkahan untuk kita, memberikan pencerahan dan juga memberikan hal yang positif
agar dalam menjalani kehidupan ini Allah senantiasa memberikan petunjuknya, tentunya adalah dengan sering membaca Al-Quran.